Dia tak pernah membayangkan akan melihat seekor beruang, grizzly raksasa, melintasi tanahnya, menyeret karung kanvas besar di belakangnya. Awalnya, rasanya seperti adegan dari cerita horor. Terisolasi di dalam hutan, dengan penjaga hutan terdekat berjarak bermil-mil, reaksi pertamanya adalah meraih ponsel untuk meminta bantuan. Tapi kemudian, beruang itu berhenti. Dan apa yang keluar dari karung itu membuat tangannya lemas. Ponselnya terjatuh. Lututnya pun tak kuat menopang. Ini bukan serangan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Panggilan diam untuk meminta pertolongan. Apa yang terjadi setelahnya adalah salah satu momen langka yang menyentuh hati dan membuat mata berlinang air mata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan nyalakan notifikasimu. Berkat kalian kami bisa terus membagikan kisah-kisah kuat seperti ini tentang bertahan hidup, naluri, dan ikatan sunyi nan misterius antara manusia dan alam. Selama hampir 3 bulan, Lucia Serrano telah hidup sendirian di kaki pegunungan Bitterroot. Setelah bertahun-tahun mengajar di Spokane, ia meninggalkan kehidupannya untuk akhirnya mulai menulis memoir yang selama ini ia takutkan. Kabinnya bukan miliknya, itu milik seorang teman lama, tersembunyi jauh di antara pohon pinus tinggi, di mana satu-satunya suara hanyalah angin dan kenangannya. Hingga pagi itu, ia belum pernah melihat beruang di alam liar. Hari bahkan belum dimulai ketika ia mendengar sesuatu menyeret di atas kerikil. Itu bukan suara langkah kaki, melainkan sesuatu yang diseret, lambat, berat, dengan tujuan, dengan hati-hati ia mendekati jendela. Mungkin itu rusa yang terjerat sesuatu, atau lebih buruk seseorang yang melakukan hal mencurigakan. Tapi itu bukan manusia, dan jelas bukan rusa. Di sana berdiri seekor beruang grizzly betina, besar, kuat, bulunya kotor dan lengket oleh getah pinus. Telinganya bergerak-gerak waspada dan bahunya yang lebar, serta penuh bekas luka, menunjukkan kisah pertempuran masa lalu. Di mulutnya tergenggam ujung tas kanvas, salah satu tas kokoh yang biasa digunakan para pendaki untuk membawa barang berat. Tas itu usang, bernoda, dan jelas bukan miliknya. Tapi ia tidak merobeknya atau mencoba memakannya. Ia menyeretnya hanya dengan kekuatan tubuhnya. Lucia berdiri membeku, nyaris tak bisa bernapas. Beruang itu bergerak perlahan, menarik tas melintasi lapangan terbuka, mengeluarkan erangan lembut, dan kadang berhenti, seolah kelelahan. Ada kamera di atas meja hanya beberapa langkah jauhnya, tapi Lucia tak menjangkaunya. Ini bukan sesuatu yang pantas diabadikan. Ini adalah sesuatu yang mentah dan menggugah, sesuatu yang terasa tak pada tempatnya, namun sangat bermakna. Mengapa seekor beruang menyeret tas seperti itu? Kemudian beruang itu berhenti. Ia berjarak sekitar 12 meter dari kabin. Ia melepaskan tali tas itu dan menoleh ke belakang. Telinganya bergerak lagi. Seolah menanti sesuatu, ia mundur 2 langkah dan menunggu. Tas itu bergerak bukan karena terguling atau terjatuh, melainkan karena ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Jantung Lucia berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan dan melangkah ke teras. Beruang itu tidak menyerang atau menggeram. Ia tetap di tempatnya, duduk diam, seolah memberi izin kepada perempuan itu untuk mendekat. Tas itu kembali bergerak. Lucia melangkah maju tanpa alas kaki. Setiap gerakan dilakukan perlahan dan hati-hati. Dadanya terasa sesak setiap kali bernapas. Ia terus mendekat sampai hanya berjarak sekitar 3 meter. Resleting tas itu sudah sobek sebagian oleh gigi. Di dalamnya ada sosok kecil yang gemetar, berwarna coklat, rapuh dan nyaris tak bergerak. Seekor anak beruang. Ia tampak tidak terluka, tapi tubuhnya lemah. Kaki-kakinya yang kecil gemetar saat ia mencoba berdiri di dalam tas yang kusut. Matanya perlahan terbuka, masih kotor oleh tanah dan ketakutan.
Lucia jatuh berlutut, matanya dipenuhi air mata. Sang induk beruang mengeluarkan suara rendah dan dalam. Itu bukan suara geraman, lebih seperti dengungan begitu rendah hingga terasa bergetar di dada Lucia. Apakah itu peringatan atau salam perpisahan? Ia tak bisa memastikannya, tapi yang ia tahu, jauh di lubuk hatinya beruang ini tidak datang untuk menyakiti. Ia datang untuk mencari pertolongan. Lucia tetap di samping tas itu, tak bergerak, terlalu terkejut untuk menangis, terlalu fokus untuk melakukan gerakan mendadak. Anak beruang itu terlihat sangat kecil, seperti sehembus napas yang nyaris hilang. Ia tak mengeluarkan suara, hanya bergeser sedikit, seolah belum yakin apakah ia sudah aman. Sang induk tidak mendekat. Ia tetap di pinggir hutan, setengah tertutup bayangan, menatap Lucia dengan mata yang tenang dan sulit ditebak. Besar, diam, menakutkan sekaligus menakjubkan. Begitulah Lucia melihatnya. Kemudian matanya kembali tertuju pada tas itu. Tas itu tampak seperti telah melalui mimpi buruk. Jahitannya robek, ujung-ujungnya hangus, dan ada noda gelap yang menyiratkan sesuatu yang mengerikan. Siapapun yang meninggalkannya di sana tak pernah mengira ada yang bisa bertahan hidup di dalamnya. Tapi entah bagaimana, anak beruang kecil itu bisa selamat, melawan segala kemungkinan. Dan sekarang sang ibu membawanya ke sini, kepada Lucia. Jantungnya berdetak kencang saat ia perlahan berdiri. Dengan tangan sedikit terangkat, ia mundur perlahan selangkah demi selangkah sampai mencapai teras. Beruang itu tetap tak bergerak. Barulah setelah Lucia menutup pintu di belakangnya, ia akhirnya bisa menghela napas. Ia meraih ponselnya, tak ada sinyal, bahkan sambungan terlemah pun tidak. Ia melangkah keluar lagi, memeriksa sekeliling, berputar penuh, berharap melihat gerakan, jalur, atau petunjuk apapun. Tapi sang induk beruang telah pergi. Tak ada suara ranting patah, tak ada langkah mundur, hanya keheningan. Ia telah menghilang, tapi tas itu masih ada. Dan dari dalamnya terdengar rintihan pelan. Di dalam rumah, Lucia menyelimuti bahunya dengan handuk, mengambil senter dan menarik peti kayu tua dari bawah wastafel. Ia bukan dokter hewan. Ia tak punya pelatihan menangani satwa liar. Hanya firasat lebih kuat dari rasa takut yang mendorongnya maju. Ia mendekati tas kanvas itu lagi. Anak beruang itu menatapnya. Tatapannya kabur, tak fokus, nyaris tak sadar. Dan dengan lembut, Lucia berkata, "Aku tidak akan menyakitimu, kecil. Aku janji." Suaranya hampir tak terdengar saat ia perlahan membuka resleting tas sepenuhnya. Hati-hati, agar tidak mengejutkan si kecil. Anak beruang itu mengeluarkan suara lemah, lalu jatuh ke samping. Lucia melihat memar gelap di bagian rusuknya dan lecet kecil di salah satu kakinya, tapi tidak ada yang tampak membahayakan nyawa. Ia hanya kelelahan, terlalu lemah untuk menopang dirinya sendiri. Dengan handuk, Lucia perlahan memindahkannya ke dalam peti kayu dan mengangkatnya dengan hati-hati. Saat ia kembali ke kabin, hutan di belakangnya tetap sunyi, tapi keheningannya terasa penuh. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang memperhatikan. Ia berhenti dan menoleh ke belakang, memindai garis pepohonan. Dan di sanalah dia, sang ibu. Tidak menggeram, tidak mengejar, hanya mengamati. Diameter hadir. Malam itu Lucia meletakkan anak beruang di atas bantalan pemanas di sudut ruang tamunya. Ia menaruh semangkuk air di sampingnya dan untuk pertama kalinya membiarkan pintunya tidak terkunci. Tindakan kecil penuh kepercayaan untuk berjaga-jaga, karena di suatu tempat di antara pepohonan itu ada seorang ibu yang telah melepaskan anaknya, tapi tidak harapan bahwa ia akan diselamatkan. Saat fajar menyingsing, Lucia terbangun, masih duduk di kursi dekat peti. Anak beruang itu tidak banyak bergerak sepanjang malam, tetapi napasnya kini lebih teratur.
Handuk yang membungkus tubuhnya lembab karena hangat dan keringat. Mangkuk air hampir kosong, dijilat sampai bersih. Lucia tak punya kata-kata untuk menggambarkan perasaan yang mengalir deras dalam dirinya. Kelegaan menyelimutinya, namun ada sesuatu yang lebih dari itu. Sebuah naluri yang tumbuh dalam-dalam untuk melindunginya, untuk menghargai kepercayaan diam yang entah bagaimana telah diberikan induk beruang itu padanya. Beruang itu membawanya ke sini, bukan untuk menyembunyikannya, bukan untuk meninggalkannya, melainkan untuk menyerahkannya kepada seseorang. Seseorang yang mungkin ia percaya akan peduli. Lucia melangkah keluar ke udara pagi yang dingin, perlahan mendorong pintu dan terhenti. Jejak kaki besar mengelilingi teras, sekali lalu sekali lagi. Tak ada tanda-tanda panik, tak ada kayu yang tercakar atau tercabik. Hanya gerakan diam, dia telah kembali. Mungkin di malam hari, mungkin beberapa saat yang lalu. Lucia perlahan menoleh memeriksa garis pepohonan. Sang beruang tak terlihat, tapi ia tak perlu melihatnya. Hutan terasa berbeda, tak lagi membuat gelisah. Hanya sadar, ia mengisi mangkuk yang lebih besar dengan air bersih dan meletakkannya di dekat pagar teras untuk berjaga-jaga kalau beruang itu kembali. Saat kembali masuk ke dalam rumah, anak beruang itu berhasil mengangkat kepalanya. Meski hanya sedikit, kepalanya terhuyung, belum stabil. Tapi kali ini matanya mengikuti Lucia. Saat ia berlutut di sampingnya, anak beruang itu berkedip pelan. Ia tidak terlihat takut atau senang, hanya lelah. Lucia mencelupkan kain ke air hangat dan dengan lembut membersihkan kotoran dari sudut matanya. Ia tidak menolak kehadirannya. Sekitar tengah hari, Lucia mencoba menelepon lagi, tapi sinyal masih belum ada. Ia sempat berpikir untuk mendaki punggungan 2 mil jauhnya, tempat kadang-kadang sinyal kembali muncul. Tapi ia tak sanggup pergi. Tidak saat anak itu masih membutuhkannya. Sore harinya, ia meninggalkan semangkuk berisi potongan apel dan nasi di tepi teras. Ia tak yakin apa yang bisa dimakan anak beruang yang sedang memulihkan diri. Ketika diperiksa 1 jam kemudian, mangkuk itu sudah tak ada. Bukan diseret di bawah, ia menemukannya sekitar 6 meter ke dalam hutan. Bersih, semua makanan habis. Ia meletakkannya di sana lagi malam berikutnya dan lagi malam setelahnya. Setiap kali mangkuk itu hilang dan muncul kembali dalam keadaan kosong. Kadang Lucia melihat helaian bulu menempel di kulit pohon terdekat. Kadang tak ada tanda apapun, tapi pesannya selalu sama. Aku masih di dekatmu. Aku masih mengawasi. Dan pada akhir minggu itu, anak beruang itu, meski masih lemah, masih pincang, merangkak ke pangkuannya. Lucia tetap diam sepenuhnya. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya membiarkan air mata jatuh dalam diam saat anak beruang itu bersandar padanya. Karena jauh di lubuk hatinya, ia merasakan bahwa anak itu tidak sendirian, dan ia pun tidak sendiri. Badai datang tiba-tiba. Menjelang sore, angin kencang turun dari pegunungan, dan saat malam tiba, salju tebal menghantam atap kabin seperti kerikil yang dilempar. Lucia menutupi jendela dengan selimut, menyumpal celah pintu dengan handuk, dan memeriksa tungku kayu 2 kali sebelum akhirnya duduk kembali di samping anak beruang. Ia telah bertahan 1 hari lagi. Lukanya mulai sembuh, pincangnya tidak separah sebelumnya, dan perutnya kenyang. Namun, angin malam itu membuat Lucia gelisah. Rasanya seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Sekitar tengah malam, listrik sempat berkedip lalu padam. Ia menyalakan 2 lentera dan menaruh 1 di dekat jendela. Di luar semuanya tertutup putih, tak berbentuk dan sunyi. Namun perasaan itu kembali. Diawasi, bukan dengan rasa takut tapi kesadaran yang tajam. Ia duduk lagi di samping anak beruang, perlahan mengusap kepalanya dengan kain hangat sambil bersenandung lembut. Lalu ia mendengarnya. Bukan suara goresan, bukan ketukan, tapi bunyi gedukan, tumpul dan berat.
Datangnya dari pintu depan dan jantung Lucia berdetak kencang. Dengan perlahan membawa lentera, ia mendekat. Tak ada gerakan, tak ada suara, hanya rasa berat dan hening di udara. Ia membuka pintu sedikit dan membeku. Di sana berdiri sang induk, basah kuyup oleh hujan es, bulunya kaku karena air yang membeku. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, ia hanya berdiri di teras. Tatapannya tidak tertuju pada Lucia, tapi pada sesuatu di dalam. Anaknya. Lucia menoleh ke belakang. Anak itu kini sudah bangun, duduk tegak menatap ibunya. Tak ada suara di antara mereka, tak ada tangisan, tak ada cakaran di pintu, hanya pertukaran sunyi. Dan sesuatu yang lebih, apakah itu pengampunan, rasa damai? Lucia tak bisa memastikannya. Ia membuka pintu lebih lebar, melangkah mundur, menahan napas. Sang induk tak melintasi ambang pintu, tapi ia mendekat cukup untuk meletakkan satu cakarnya perlahan di teras, di tempat yang sama di mana anaknya dulu terbaring beberapa hari lalu. Ia menatap Lucia, bukan dengan kemarahan, bukan karena lapar, tapi dengan semacam pengertian, seolah ia melihat dalam diri Lucia sosok yang telah melakukan sesuatu yang tak bisa ia lakukan sendiri. Kemudian sang induk menundukkan kepalanya hanya sekali dan menghilang di tengah salju yang turun. Lucia menutup pintu perlahan. Ia duduk di samping anak beruang itu dan membiarkan air matanya jatuh. Bukan karena takut, bukan pula karena lega, tapi karena jauh di dalam dirinya, ia kini tahu ia telah dipercaya, dipilih, dan melalui tindakan kecil penuh kasih dan naluri, ia telah menjawab sebuah kebutuhan. Saat badai akhirnya reda, dunia di luar kabin tampak berubah. Pohon-pohon dilapisi es, tanah membeku keras di bawah kakinya, dan di atas sana langit terbentang luas tanpa awan. Biru lembut, tak berujung, begitu terang hingga nyaris menyilaukan. Saat itu pun tiba. Anak beruang itu akhirnya cukup kuat untuk berdiri dan bergerak sendiri. Ia mengikuti Lucia dari satu ruangan ke ruangan lain. Masih agak goyah, tapi penuh rasa ingin tahu. Matanya kini tampak lebih hidup. Napasnya tenang dan stabil. Ia tak lagi merengek di malam hari, namun belum ada pertolongan yang datang. Dan kini giliran Lucia untuk pergi mencari. Ia mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan, beberapa camilan, air, senter, dan selimut. Ia dengan hati-hati meletakkan anak beruang itu ke dalam ransel empuk yang dilapisi handuk. Kepalanya yang kecil mengintip dari atas. Ia tak melawan. Ia hanya menatap Lucia dengan keyakinan yang tenang. Pos penjaga hutan berjarak 6 mil dari sana. Lucia tak tahu apakah masih ada orang di sana, tapi ia harus mencari tahu. Jalur pendakian masih licin akibat badai, tapi ia terus melangkah. Anak beruang itu tetap diam. Sesekali, Lucia merasakan kakinya menyentuh bahunya dari dalam ransel, seperti dorongan lembut. Seolah berkata, "Aku di sini." Sekitar 2 mil perjalanan, ia melihat sesuatu. Sosok besar di pinggir jalan setapak, berbaring tenang di area hutan yang teduh dan tak berangin. Tertutup lapisan salju tipis, diameter besar. Lucia terhenti, dadanya sesak, ia melangkah lebih dekat, hati-hati. Itu sang induk beruang. Meringkuk membentuk lengkungan longgar di dekat batang pohon tumbang. Kepalanya bersandar lembut di atas kakinya, matanya terpejam. Ia tampak damai, tak ada tanda-tanda perlawanan, tak ada luka. Hanya keheningan mengelilingi mereka. Lucia berlutut. Anak beruang itu bergerak pelan di dalam tas, dan saat Lucia membukanya, ia keluar dengan langkah perlahan dan mantap lalu berjalan menghampirinya. Tak ada rasa takut dalam dirinya, tak ada keraguan, hanya kehadiran. Ia menyentuhkan hidungnya lembut ke bahu ibunya, diam sejenak, lalu meringkuk di sampingnya, meletakkan kepala di dada sang induk. Air mata Lucia mengalir tanpa bisa ditahan. Kebenaran menyapu dirinya dalam gelombang yang tenang. Sang induk beruang telah melakukan segalanya. Lewat rasa sakit, kelaparan, bahkan api, ia terus bertahan.
menarik anaknya melintasi tanah beku dan cuaca ganas menuju satu tempat yang ia yakini akan melindunginya. Dan saat ia tahu anaknya selamat, ia pun mengizinkan dirinya untuk beristirahat. Lucia tinggal di sana lama, dikelilingi keheningan hutan. Dan saat anak beruang itu akhirnya bangkit, ia berbalik dan berjalan langsung ke arah Lucia tanpa menoleh ke belakang. Pos penjaga hutan itu berdiri di ujung jalan yang terlupakan, lebih mirip gubuk tua daripada bangunan resmi. Tempat itu tampak terbengkalai, jendelanya ditutup papan, atapnya melengkung turun. Tapi kemudian ia melihatnya, asap tipis mengepul dari cerobong. Seseorang ada di dalam. Dengan tangan gemetar, Lucia mengetuk pintu keras-keras. Anak beruang itu kini digendong di dadanya, wajahnya tersembunyi di balik syal. Beberapa saat kemudian, pintu berderit terbuka. Seorang pria tua dengan janggut beruban dan mata lelah menatapnya. "Kau seharusnya tidak sendirian di luar sini," katanya. Lucia mengembuskan napas gemetar. "Aku tidak sendirian." Di dalam hangatnya tungku memenuhi ruangan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Matteo. Ia menyerahkan secangkir teh dan mendengarkan dalam diam saat Lucia menceritakan segalanya. Bagaimana ia menemukan anak beruang di dalam tas yang diseret, kehadiran sang induk di antara pepohonan, badai salju, kunjungan sunyi di teras, dan akhirnya momen hening di hutan. Matteo tidak pernah memotong ceritanya, tak sekalipun meragukannya. Saat Lucia selesai, ia hanya mengajukan satu pertanyaan, mengapa dia tidak tinggal? Lucia melirik anak beruang yang meringkuk di dekat sepatunya, karena dia tahu tugasnya sudah selesai. Matteo menghubungi dinas satwa liar. 1 jam kemudian, 2 petugas datang membawa peti, papan catatan, dan ekspresi tanpa emosi. Gerakan mereka terlatih. Mereka memeriksa napas anak beruang, meraba kakinya, dan menggumamkan kata-kata seperti fasilitas rehabilitasi, penempatan sementara, dan perlindungan negara. Lucia tetap diam sampai mereka menjangkau anak itu. Saat itu ia berdiri menghalangi mereka. "Tunggu." Semuanya membeku. Anak beruang itu menempel erat di kakinya. "Aku mengerti," katanya. Suaranya gemetar, tapi mantap. "Aku tahu bagaimana ini terlihat, tapi ada sesuatu yang kalian tidak lihat." Salah satu petugas memiringkan kepala. "Apa itu, Bu?" Lucia bergeser sedikit dan meletakkan tangannya di punggung anak beruang. Dia bukan ditinggalkan, dia dipercayakan. Ibunya tidak mati saat melarikan diri dari bahaya. Ia tidak mati dalam ketakutan. Ia pergi setelah melihat bahwa ada seseorang yang akan merawat anaknya. Dan karena itu, aku punya tanggung jawab. Matteo berdehem pelan. Dia berkata yang sebenarnya. Suasana di ruangan berubah. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu perlahan para petugas mundur. Mereka tidak membawa anak beruang itu hari itu. Matteo menyarankan untuk membuat laporan yang menyatakan bahwa situasinya unik. Kasus yang perlu diamati bukan segera diambil. Dan begitu, anak beruang itu tetap bersama Lucia. Untuk sementara waktu, sampai ada seseorang yang bisa membuktikan bahwa mereka layak mendapat kepercayaan yang telah diberikan induk beruang itu, karena kepercayaan sejati tidak tumbuh di balik pagar. Ia tumbuh dari apa yang kau pilih untuk hadir, terutama saat tak ada orang lain di sekitar. Tahun itu, musim semi datang lebih cepat dari yang diduga. Hari-hari pun mulai menghangat. Salju telah menghilang. Jalur di belakang kabin Lucia melunak, berubah dari lumpur beku menjadi hamparan lumut lembut. Setiap pagi, anak beruang itu kini lebih kuat, lebih tinggi dan gesit, menyambut hari dengan menggaruk pintu depan. Napasnya membentuk kabut di kaca. Lucia memanggilnya Bruno, bukan karena api yang hampir merenggut nyawanya, tapi untuk menghormati semua yang telah dilewati ibunya demi membawa Bruno melewati itu semua.
Hidup mereka bersama sederhana, jalan-jalan panjang, makan dalam keheningan, dan kegembiraan yang tak terduga, seperti kebiasaannya mengejar bayangan yang bergerak saat matahari berada di puncaknya, atau caranya meringkuk di bawah teras setiap malam, cukup dekat untuk merasakan detak jantung Lucia melalui lantai kayu. Lucia tak pernah mencoba menjinakkannya. Ia tak ingin mengklaimnya sebagai milik sendiri. Ia hanya menepati janji. Suatu pagi di akhir Mei, ia menapaki kembali jalur yang sama seperti berbulan-bulan lalu saat ia menemukan sang induk. Kini, Bruno berjalan di sisinya, tak lagi perlu digendong. Ia bergerak bebas, berlari ke kanan dan kiri, berhenti mencium bunga melesat ke depan, namun selalu menoleh memastikan Lucia masih bersamanya. Mereka tiba di lapangan terbuka itu. Salju telah lama mencair, yang tersisa hanyalah lumut lembut dan kenangan. Lucia berdiri di tempat sang induk dulu berbaring, menutup mata dan berbisik, "Dia baik-baik saja, kau berhasil." Bruno mengeluarkan suara pelan di belakangnya seperti embusan nafas lembut. Ia berbalik. Bruno diam di tempat menatap ke arah hutan. Lucia mengikuti arah pandangannya. Awalnya ia tak melihat apa-apa. Lalu muncul gerakan samar. Sebuah sosok keluar. Bayangan. Itu bukan beruang dewasa, terlalu kecil, terlalu halus. Seekor anak beruang setengah ukuran Bruno. Dan tepat di belakang anak itu muncul sosok yang lebih besar, tanpa diragukan seekor grizzly. Diameter tenang, ia tak mendekat, ia tidak agresif, ia hanya mengamati. Napas Lucia tertahan di tenggorokannya. Ia tak meraih ponselnya, tak berkata sepatah pun. Beruang itu berkedip perlahan, lalu berbalik dan menghilang kembali ke antara pepohonan. Bruno tetap tinggal. Ia bergerak ke sisi Lucia, menempel ringan di kakinya, lalu duduk. Tak perlu penjelasan, karena ada hal-hal yang melampaui kata-kata. Seperti bagaimana akar menemukan air jauh di dalam tanah. Seperti bagaimana makhluk muda tahu saat dirinya aman. Seperti bagaimana duka perlahan-lahan menciptakan ruang bagi sesuatu yang baru. Malam itu, Lucia membuka jurnalnya dan menulis untuk terakhir kalinya. Dia membawanya ke sini karena dia tak bisa melindunginya sendirian. Dan sekarang dia tetap tinggal karena aku belum siap melepaskannya. Tapi suatu hari nanti, aku akan melakukannya. Karena hutan tidak menggenggam erat apa yang diberi. Ia hanya meminta agar kita menerimanya sepenuhnya dan melepaskannya saat waktunya tiba. Jika kisah ini berarti sesuatu bagimu, teruskanlah. Jika kisah ini mengingatkanmu bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat liar dan bahwa pengorbanan meninggalkan jejak, dukunglah saluran ini. Beri suka, langganan, dan bagikan kisah tentang beruang bermata hijau yang menyeret buntalan melewati api dan meninggalkan sesuatu yang utuh. Karena dia bukan hanya seekor beruang, dia adalah seorang ibu yang memberikan segalanya demi sebuah harapan. Dan terkadang itu satu-satunya keajaiban yang kita butuhkan.